Pernahkah kalian di suatu ruang yang kosong, kemudian mencoba untuk berbicara atau teriak? Kalian pasti akan mendengar suara kalian yang menyusul mengikuti pembicaraan kalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kika Bimbel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan melanjutkan materi mengenai gelombang bunyi, bagian pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu apa sih? Pemantulan bunyi adalah gelombang bunyi yang mengenai bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa pemantulan bunyi ini merupakan salah satu sifat dari bunyi, yaitu dapat dipantulkan. Di sini ada sebuah bidang pantul, dan ada garis normal. Garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang pantulnya. Saat bunyi datang mengenai bidang pantul, maka bunyi akan dipantulkan dari bidang pantul ini. Yang mana sudut bunyi datang sama dengan sudut bunyi pantul. Dan di sini berlaku hukum pemantulan bunyi, yaitu bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang I itu sama dengan sudut pantul R. Jenis-jenis pemantulan bunyi berdasarkan selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantulnya dibagi menjadi dua, yaitu ada gaung dan juga gema. Gaung adalah pantulan bunyi yang terdengar menyusul dari bunyi asli. Seperti ini nih bunyinya. Example, we are in a large gathering area that is under construction. The floor is concrete, as you can see. The walls are painted drywall, as well as the ceiling. Jika jarak antara sumber bunyi dan pemantul agak dekat, sebelum selesai mengucapkan sebuah kata, maka bunyi pantul ini udah datang, sehingga bunyi pantul ini mengganggu bunyi aslinya. Contohnya adalah gedung bioskop, studio musik, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Untuk menghindari gaung, biasanya dinding-dinding pada gedung ini dilapisi bahan yang bisa meredam bunyi, seperti kain wol, gabus, dan sebagainya. Kemudian, bedanya dengan gema, yaitu pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Seperti ini nih bunyinya. Jika jarak sumber bunyi dan pemantul jauh, maka bunyi akan berjalan menempuh jarak yang jauh, sehingga bunyi pantul akan terdengar lengkap karena tidak mengganggu bunyi aslinya. Contoh ketika kita berteriak di suatu pegunungan. Adapun manfaat pemantulan bunyi, yaitu yang pertama, untuk mengukur kedalaman laut. Mengukur kedalaman laut dengan prinsip echo sounding atau sonar. Prinsipnya adalah mengirimkan sinyal bunyi ke dasar laut untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk sinyal tersebut memantul kembali ke permukaan air. Yang kedua adalah mendeteksi janin dalam rahim. USG bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik melalui sebuah transducer dengan perantara gel yang dilapisi ke perut bunda. Kemudian gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gambar ke sebuah layar monitor. Yang ketiga, mencari kapal atau harta karun nih yang ada di dasar laut. Nah, prinsip kerjanya sama kurang lebih seperti mengukur kedalaman laut. Sonar ini merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek yang ada di bawah laut. Kemudian ada persamaan pemantulan bunyi. Sumber bunyi dengan kecepatan tertentu akan datang ke bidang pantul dengan suatu jarak tertentu dan akan dipantulkan kembali dengan jarak yang sama
untuk mengukur waktu yang dibutuhkan bunyi untuk dapat kembali ke permukaan air. Maka persamaannya dapat dituliskan S sama dengan V dikali T dibagi 2. 2 ini karena bunyi memantul dengan jarak. Yang pertama jarak bunyi untuk datang ke bidang pantul, dan yang kedua adalah jarak bunyi untuk dapat dipantulkan kembali. Yang mana S adalah jarak atau kedalaman, V adalah cepat rambat gelombang bunyi, dan T adalah selang waktu. Berikut contoh soal penerapan mengenai persamaan pemantulan bunyi. Yang pertama, sebuah kapal memancarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut untuk mengukur kedalaman laut. Pantulan gelombang tersebut diterima oleh detektor di kapal setelah 10 detik kemudian. Jika kecepatan gelombang ultrasonik di dalam air adalah 1200 meter per second, maka kedalaman laut tersebut adalah... Oke teman-teman, seperti biasa kita tulis dulu yuk yang diketahuinya apa. Yang diketahui yang pertama ada pantulan gelombang tersebut diterima oleh kapal setelah 10 sekon kemudian, berarti ini menunjukkan waktu. T sama dengan 10 sekon. Selanjutnya ada kecepatan gelombang ultrasonik di dalam air adalah 1200 meter per second, berarti ini V 1200 meter per second. Yang ditanya adalah kedalaman laut, berarti ini membicarakan kapal yang ada di permukaan laut dan dasar lautnya, berarti yang ditanya S. Ingat rumusnya bahwa S sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, kita langsung masukin aja V-nya 1200 dikali T-nya 10. 1200 dikali 10 itu hasilnya 12.000 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 6.000 meter. Jadi, kedalaman lautnya sekitar 6.000 meter, atau jika kita konversi ke dalam kilometer, hasilnya adalah 6 kilometer. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Selanjutnya, contoh soal yang kedua, sebuah kapal berada di tengah laut yang memiliki kedalaman 3.750 meter. Sorry, ini ada meter ya, satuan meter. Memancarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut 1.500 meter per second, berapa sih selang waktu bunyi asli dan bunyi pantul dari dasar laut? Oke, yang diketahui yang pertama ada kedalaman 3.750 meter, maka ini membicarakan S, 3.750 meter. Dan cepat rambat bunyi di dalam air laut 1.500, maka V sama dengan 1.500 meter per second. Yang ditanya adalah selang waktu bunyi asli dan bunyi pantul, maka yang ditanya T. Kita jawab seperti biasa, S sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, di sini jarak atau kedalamannya sudah diketahui, maka kita langsung masukkan saja 3.750 meter. Dan ada juga yang diketahui adalah cepat rambat, maka di sini juga kita langsung masukkan 1.500 meter per second. Oke, ini tinggal kita kali aja, 1.500 dikali T itu hasilnya 1.500 T. Nah teman-teman, jika ada pecahan dan ada sama dengan, maka ini kita bisa kali silang. Ini kan 3.750 sama saja 3.750 dibagi 1 kan. Jadi 1.500 T, 3.750 dikali dengan 2. Maka ini 1.500 kali T, dan 3.750 kali 2 adalah 7.500. Maka T sama dengan 7.500 dibagi 1.500. 7.500 dibagi 1.500 hasilnya adalah 5 detik atau 5 sekon. Contoh yang ketiga, Zidane berdiri di dekat tebing sejauh 800 meter, kemudian dia berteriak. Bunyi pantul teriakan tersebut terdengar setelah 5 sekon. Berapa sih cepat rambat bunyi di udara? Yang diketahui adalah sejauh 800 meter. Zidane ini berdiri di dekat tebing sejauh 800 meter. Berarti ini yang diketahui adalah S, jarak 800 meter. Nah, bunyi pantul itu terdengar setelah 5 detik. Berarti T sama dengan 5 sekon. Berapa cepat rambat bunyi di udara? Berarti yang ditanyakan adalah V. Yuk kita langsung masukkan saja, S sama dengan V dikali T dibagi 2. S-nya sudah diketahui yaitu 800, sekarang T-nya juga sudah diketahui 5. Maka kita tulis seperti ini.
800 sama dengan V dikali 5 bagi 2. V dikali 5 itu hasilnya 5V. Dituliskan seperti ini. Nah, setelah itu kita kali silang. Ini kan 800 dibagi 1. Berarti 1 kali 5V hasilnya 5V, 800 kali 2, 1600. Maka V 1600 dibagi 5 hasilnya 320 meter per second. Jadi cepat rambat bunyi di udara ketika Zidane berteriak di suatu tebing adalah 320 meter setiap detik. Bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk menerapkan persamaan pemantulan bunyi di beberapa contoh soal? Selanjutnya, seperti biasa, untuk mengukur kemampuan pemahaman teman-teman, boleh untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Kunci jawabannya kakak taruh di deskripsi video ya. Selamat mengerjakan, dan sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman paham ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.